Pernahkah kamu merasa begitu yakin pada seseorang, sampai kamu rela menutup mata pada semua tanda kebohongan yang jelas di depanmu? Aku pun begitu, aku mencintainya dengan seluruh hatiku. Kupikir, akulah wanita yang akan berdiri di sampingnya di pelaminan, di depan semua orang, mengenakan gaun putih yang ia janjikan. Tapi semua itu hancur saat aku menerima undangan pernikahan dari pria yang kupikir akan menikah denganku. Hari itu aku datang, bukan sebagai pengantin, tapi sebagai tamu yang menyaksikan kebohongan paling indah dalam hidupku. Namun siapa sangka, pesta pernikahan mewah itu justru berakhir bukan dengan janji suci, melainkan pengakuan dosa di depan semua orang. Karena ternyata, bukan aku yang diselingkuhi, tapi akulah selingkuhannya. Inilah kisah tentang cinta, kebohongan, dan pesta pernikahan yang tak pernah terjadi. Selamat datang di Gemiteling, di mana kisah nyata terasa lebih menyakitkan dari sekadar cerita. Namaku Nara, 27 tahun, seorang desainer interior yang percaya bahwa cinta sejati itu seperti rumah, dibangun perlahan, tapi kokoh jika dasarnya kejujuran. Dan aku pikir, aku sudah menemukannya dalam diri Arfan. Lelaki berwajah tenang dengan sorot mata yang mampu membuatku percaya bahwa dunia ini tak sekejam yang sering orang bilang. 2 tahun bersamanya membuatku yakin bahwa dialah yang akan menggandeng tanganku menuju pelaminan. Arfan selalu tahu cara membuatku merasa istimewa. Ia menjemputku ke kantor, mengingat setiap detail kecil, kopi favoritku, parfum yang kupakai, bahkan warna kuteks yang ia suka. Ia sering bilang, "Kamu itu rumahku, Nara. Aku capek kerja, capek hidup, tapi kalau sama kamu, semua terasa ringan." Kata-katanya begitu manis, membuatku ingin percaya bahwa ia benar-benar menjadikanku satu-satunya. Kami sering bicara tentang masa depan, tentang rumah sederhana dengan taman kecil, tentang 2 anak yang akan berlari-larian di halaman. Ia bahkan sempat mengenalkanku ke keluarganya, 2 orang yang ia sebut sebagai kakak dan adik sepupu. Mereka ramah, dan sikap Arfan malam itu benar-benar meyakinkanku bahwa ia serius. Aku tidak tahu, ternyata semua yang kukenal hanyalah bagian dari panggung yang ia mainkan. Meski begitu, ada hal-hal kecil yang aneh. Arfan tak pernah mengizinkanku datang ke rumahnya. Alasannya selalu berubah, ibunya sedang sakit, rumahnya direnovasi, atau ia sedang keluar kota. Ia juga selalu menghindar saat aku menyinggung soal tanggal pernikahan. Tapi karena aku mencintainya, aku menutup mata. Aku bilang pada diriku sendiri, mungkin dia hanya belum siap. Aku akan menunggu. Aku tidak tahu bahwa yang kutunggu bukan hari pernikahanku, melainkan hari kehancuranku sendiri. Karena cinta yang kupikir nyata, ternyata hanyalah bayangan yang diciptakan dari kebohongan. Hari itu aku sedang menata ruang kerja klien ketika sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor tak dikenal, hanya menulis satu kalimat pendek. "Kamu tahu siapa dia sebenarnya?" Awalnya kupikir itu spam, tapi jantungku berdetak lebih cepat ketika pesan itu disusul dengan sebuah foto. Arfan. Ia sedang berdiri di depan cermin, mengenakan jas pengantin. Dan di belakangnya, ada seorang wanita dalam gaun putih yang tersenyum padanya. Tanganku bergetar. Foto itu terlihat terlalu nyata untuk diabaikan. Aku menatap layar cukup lama, berharap ada penjelasan logis di balik semua itu. Malamnya, ketika Arfan menjemputku, aku memberanikan diri untuk bertanya. Dengan suara serak, aku menunjukkan foto itu padanya. Tapi ia hanya tertawa pelan. "Sayang, itu klienku. Aku bantu dia pilih vendor pernikahan, karena suaminya temanku," ujarnya ringan. Aku ingin percaya. Aku memang percaya. Ia menggenggam tanganku, menatapku seperti biasanya, lembut dan meyakinkan. "Jangan aneh-aneh mikirnya, ya. Kamu tahu sendiri aku nggak akan bohong soal hal kayak gitu." Kata-kata itu seharusnya menenangkanku, tapi entah kenapa, malam itu aku merasa seperti sedang memeluk kebohongan yang tersenyum. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Arfan kini sering mengangkat telepon jauh dariku,
kadang pergi mendadak dengan alasan pekerjaan. Ia bahkan mengganti kata sandi ponselnya, padahal dulu kami saling terbuka. Ketika aku tanya kenapa, ia hanya menjawab, privasi, sayang. Bukan rahasia. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku tak benar-benar mengenalnya. Tapi cinta itu aneh. Ia membuatmu bertahan bahkan ketika logika sudah menjerit untuk pergi. Aku memilih diam, menenangkan diriku dengan kalimat yang sama setiap malam, semua ini cuma salah paham. Arfan gak seperti itu. Aku tidak tahu, aku sedang menenangkan diri untuk badai yang sebentar lagi akan menghancurkan segalanya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Arfan kembali seperti dulu, hangat, penuh perhatian, dan seolah tak pernah ada jarak di antara kami. Ia menjemputku lebih sering, bahkan membawakan bunga setiap kali datang. Aku pikir semuanya sudah membaik. Hingga suatu sore, ia tiba-tiba berkata, sayang, minggu depan aku mau ajak kamu ke acara gala dinner. Aku mau kenalin kamu ke beberapa rekan bisnis. Nada suaranya tenang, tapi di baliknya aku bisa merasakan sesuatu yang ganjil. Aku tak tahu apa, tapi naluriku berbisik ada sesuatu yang disembunyikannya. Arfan membelikan gaun baru untukku, warna emerald dengan potongan elegan yang katanya akan membuatku tampak seperti calon istrinya. Aku tersenyum waktu itu, tapi senyumku terasa hambar. Ada hal kecil yang mengganggu, seperti bayangan hitam di balik cahaya lampu. Namun, karena aku begitu mencintainya, aku mencoba memadamkan rasa curiga yang muncul di hatiku. Aku ingin percaya, mungkin ini langkah nyata Arfan untuk memperkenalkanku pada dunia resminya. Hari-hari menjelang acara itu, aku menyibukkan diri memilih sepatu, menata rambut, dan menenangkan jantung yang berdebar tanpa alasan. Tapi di tengah kesibukan itu, aku tanpa sengaja mendengar dua staf event organizer berbicara di lobi hotel tempat acara akan digelar. Salah satu dari mereka berkata, udah siap belum buat pernikahan Arfan dan Alisa minggu depan? Katanya bakal megah banget. Aku terpaku. Nama itu, Arfan. Hatiku seperti jatuh dari ketinggian yang tak berujung. Aku menahan napas, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Tapi mereka menyebutnya lagi, jelas, dan kali ini dengan tawa kecil. Pengantin cowoknya tuh Arfan, yang ganteng itu loh. Calonnya anak pengusaha properti, Alisa Prameswari. Aku berlari keluar dari lobi dengan dada sesak, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma orang lain yang namanya sama, pikirku. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, dunia yang kuanggap indah bersama Arfan mulai retak. Malam itu aku duduk di depan cermin, memandangi gaun hijau yang kubayangkan akan kupakai di gala dinner. Aku ingin menangis, tapi air mataku bahkan menolak keluar. Mungkin karena di titik itu, aku belum siap mengakui kenyataan yang sesungguhnya, bahwa pesta yang akan digelar mungkin bukan untukku. Pagi itu, seseorang mengetuk pintu apartemenku. Tak ada siapa-siapa di depan pintu, hanya sebuah amplop putih dengan pita emas di lantainya. Aku sempat berpikir itu kiriman klien. Tapi ketika kubuka, tubuhku langsung kehilangan tenaga. Di dalamnya, ada undangan pernikahan. Nama pengantin pria, Arfan Wijaya. Nama pengantin wanita, Alisa Prameswari. Tanganku gemetar hebat. Aku membaca ulang isi undangan itu berkali-kali, berharap mataku salah melihat. Tapi huruf-huruf itu tak berubah. Tanggalnya jelas, tempatnya di hotel megah, lengkap dengan foto pasangan yang tersenyum bahagia. Di sudut kanan bawah, tertera kalimat kehadiran Anda menjadi kebahagiaan bagi kami, kebahagiaan bagi mereka, kehancuran bagiku. Aku menjatuhkan undangan itu ke lantai dan duduk lemas. Dadaku terasa sesak seperti ditindih batu. Semua kenangan 2 tahun bersama Arfan berputar di kepalaku, setiap kata manis, setiap janji, setiap genggaman tangan. Semuanya ternyata palsu. Aku merasa seperti hidup dalam sandiwara yang ia tulis sendiri, dan aku hanya peran tambahan di dalamnya. Malam itu aku tak tidur. Aku menatap langit-langit sambil menggenggam undangan itu. Tangisku sudah habis,
tapi mataku tetap basah. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana mungkin seseorang bisa sebegitu jahatnya mencintai dua hati sekaligus. Tapi tak ada jawaban, hanya sepi yang menggema di ruang sempit apartemenku. Pagi berikutnya, aku berdiri di depan cermin dengan wajah lelah dan mata bengkak. Dalam pantulan kaca itu, aku melihat seorang perempuan yang hampir tak kukenal, patah, hancur, tapi masih berdiri. Dan entah dari mana datangnya keberanian itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku akan datang ke pesta itu. Bukan untuk merusaknya, tapi untuk memastikan, dengan mataku sendiri, bahwa cinta yang selama ini kupertahankan memang benar-benar sudah mati. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Pagi yang seharusnya menjadi awal bahagia bagi seseorang, justru menjadi hari terkelam bagiku. Aku berdiri di depan cermin dengan gaun hitam sederhana, bukan karena ingin berduka, tapi karena aku tahu, aku akan menghadiri pemakaman cintaku sendiri. Langit mendung, seolah tahu ada hati yang akan remuk di bawahnya. Dengan tangan gemetar, aku mengambil undangan itu sekali lagi sebelum berangkat, menatap nama Arfan untuk terakhir kali dengan air mata yang tak lagi mau jatuh. Hotel tempat pesta itu digelar terlihat megah, penuh bunga putih dan lampu kristal yang berkilau. Semua orang tampak bahagia, tertawa, berfoto, menikmati momen yang katanya sakral. Aku berdiri di antara mereka, menyembunyikan diriku di balik senyum palsu dan kacamata hitam. Ketika musik lembut mulai dimainkan, aku melihatnya, Arfan. Ia tampak gagah dalam jas hitamnya, dengan senyum yang dulu selalu membuatku lemah. Tapi hari ini, senyum itu menusukku lebih tajam dari belati. Di sampingnya berdiri Alisa, wanita cantik yang tak tahu bahwa gaun putihnya kini ternoda oleh kebohongan. Aku menahan napas. Semua terasa surreal, seolah aku menonton film yang dulu aku harap aku yang menjadi pemeran utamanya. Aku ingin pergi, ingin berlari jauh dari tempat itu. Tapi langkahku tertahan ketika seseorang menepuk pundakku. Seorang pria tinggi berjas hitam menatapku serius. "Kamu Nara, kan?" Suaranya tenang tapi dalam. Aku hanya mengangguk, tak sanggup bicara. "Aku Revan," katanya singkat. "Sepupunya Alisa. Aku harus bicara sama kamu. Sekarang." Kami melangkah menjauh dari keramaian menuju taman belakang hotel. Suasana begitu kontras, di dalam, semua penuh tawa dan musik, di luar, hanya angin dingin yang membawa aroma bunga layu. Revan menatapku tajam, lalu mengeluarkan ponselnya. "Dengar baik-baik," katanya pelan. Ia memutar sebuah rekaman. Dan dari ponsel itu, ku dengar suara Arfan, suaranya yang dulu selalu menenangkan, kini terdengar begitu menjijikkan saat ia berkata dengan nada rendah. "Nara cuma pelipur lara, Van. Aku nggak bakal ninggalin Alisa, aku cuma butuh hiburan sebelum nikah." Dunia seakan berhenti. Suara musik di aula menghilang dari telingaku, berganti dengan detak jantungku sendiri yang memukul keras di dada. Kupikir aku datang untuk menyaksikan pengkhianatan. Tapi ternyata, aku adalah bagian dari pengkhianatan itu sendiri. Aku masih berdiri di taman itu, menatap kosong ke arah bunga-bunga yang bergoyang pelan diterpa angin. Suara di ponsel Revan masih terputar, suara Arfan, bercanda dengan teman-temannya, menyebut namaku. Seolah aku hanya permainan. Setiap kata dari mulutnya seperti pisau yang menoreh kulitku tanpa ampun. Aku ingin menutup telinga, tapi suara itu menolak pergi dari pikiranku. Revan menatapku dengan iba, lalu menurunkan ponselnya. "Aku minta maaf, tapi kamu harus tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat," katanya pelan. Aku menatapnya, bingung. "Kenapa kamu tunjukin ini padaku?" Revan menarik napas dalam. "Karena sepupuku, Alisa, sudah lama curiga. Dia tahu Arfan selingkuh, tapi belum pernah tahu dengan siapa. Sampai aku menemukan pesan-pesanmu di ponselnya. Dunia terasa berputar. Jadi, selama ini Alisa tahu. Dan akulah wanita itu. Wanita yang merebut kebahagiaan orang lain tanpa sadar." Kakiku terasa lemas. Aku bersandar ke dinding taman,
mencoba menahan tubuhku agar tidak jatuh. Revan menyerahkan ponselnya padaku. Di layar, ada puluhan foto, aku dan Arfan, saat makan malam, berlibur, berpelukan. Semuanya tersimpan dalam folder bertuliskan, My Other Woman. Aku menatap layar itu lama, sampai pandanganku kabur oleh air mata. Jadi, selama ini aku bukan korban. Aku cuma selingkuhan. Revan tak menjawab. Tatapannya cukup untuk membuatku tahu kebenarannya. Ia hanya menunduk dan berkata lirih, aku tahu ini bukan salahmu sepenuhnya, Nara. Arfan pandai menyembunyikan segalanya. Aku menatap ke arah aula, tempat musik dan tawa masih terdengar samar. Di sana, pria yang kucintai sedang berdiri gagah, memegang tangan wanita lain, sambil menyimpan kenangan denganku di dalam ponselnya. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, diselingkuhi, atau sadar bahwa aku adalah orang ketiga di antara dua hati yang seharusnya saling mencintai. Dan di detik itu juga, sesuatu di dalam diriku hancur. Tidak hanya cintaku pada Arfan, tapi juga rasa percayaku pada cinta itu sendiri. Revan menatapku dengan sorot mata lembut. Kalau kamu mau, kita bisa pergi dari sini. Kamu nggak perlu lihat akhir dari semua ini. Aku menatapnya sekilas, lalu berkata pelan, tidak, Revan. Aku harus tetap di sini. Aku harus tahu bagaimana kebohongan ini berakhir. Karena cinta yang dimulai dengan dusta, pantas berakhir di depan semua orang. Musik lembut yang tadi terdengar romantis, kini berubah menjadi latar yang menyesakkan. Aku kembali ke aula bersama Revan. Dari pintu belakang, aku bisa melihat Arfan berdiri di pelaminan, menggenggam tangan Alisa dengan senyum palsu yang nyaris sempurna. Semua orang memuji mereka, memotret, menabur doa dan bunga, tanpa tahu bahwa kebahagiaan itu sedang menutupi luka besar di baliknya. Revan berdiri di sampingku, matanya tajam memperhatikan setiap gerak Arfan. Alisa tahu aku di sini, katanya lirih. Dia minta aku tunggu tanda darinya sebelum semuanya dimulai. Tanda. Aku menatap Revan dengan bingung, tapi sebelum aku sempat bertanya, suasana di dalam ruangan berubah. Alisa, yang sejak tadi tersenyum manis di pelaminan, tiba-tiba melepaskan genggaman tangan Arfan dan berdiri. Ia menatap ke arah para tamu dengan wajah tegang. Musik berhenti. Semua mata tertuju padanya. Maaf, suaranya bergetar namun tegas. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Ruangan langsung hening. Beberapa tamu saling berbisik panik, sementara Arfan mencoba menarik tangannya kembali, tapi Alisa menepisnya dengan kasar. Cukup, Van. Suaranya kali ini meninggi, menggema di seluruh aula. Kau pikir aku nggak tahu apa yang selama ini kamu sembunyikan dariku? Wajah Arfan memucat. Ia menatap sekeliling, berusaha tersenyum palsu. Sayang, kamu kenapa? Jangan bikin malu keluarga kita di depan orang banyak. Tapi Alisa tidak bergeming. Ia menatap layar besar di belakang panggung dan memberi isyarat pada tim acara. Dalam hitungan detik, semua orang menatap ke arah layar yang mulai menyala, menampilkan foto-foto Arfan bersama seorang wanita lain. Wanita itu, aku. Tamu undangan terkejut, beberapa menutup mulutnya, beberapa lainnya menatap Arfan dengan pandangan jijik. Arfan melangkah maju, mencoba menahan panik. Itu semua fitnah, teriaknya. Tapi suaranya kalah oleh kenyataan yang terpampang begitu jelas. Revan menatapku, seolah meminta izin untuk bertindak. Aku menggeleng pelan. Biar saja, bisikku. Biar semua tahu siapa dia sebenarnya. Alisa menatap Arfan sekali lagi, matanya penuh amarah dan kekecewaan. Kau berjanji menikahiku, tapi di saat yang sama, kau berjanji juga pada wanita lain. Dan hari ini, aku memilih membatalkan segalanya. Semua orang terdiam, hanya suara kamera yang terus memotret kekacauan itu. Arfan tertegun di tempat, kehilangan kata. Dan di antara keramaian yang kacau, aku berdiri di belakang ruangan, menyaksikan semua kebohongan itu runtuh satu persatu. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas, meski kebebasan itu datang bersama rasa sakit yang tak pernah kubayangkan sebelumnya.
Alisa berdiri tegak di pelaminan dengan mata yang sudah tak lagi berair, hanya menyisakan sisa-sisa luka yang membakar dari dalam. Tangan kirinya memegang mikrofon erat, sementara tangan kanannya menggenggam undangan pernikahan yang kini sudah kusut. Semua yang hadir di sini, katanya pelan, tapi cukup jelas untuk menggema di seluruh aula. Aku minta maaf karena membuat kalian datang untuk menyaksikan kebohongan. Ia berhenti sejenak, menatap Arfan yang kini tampak pucat dan berkeringat. Lelaki ini, calon suamiku, bukan hanya berbohong padaku, tapi juga mempermainkan wanita lain dengan janji yang sama. Suara Alisa bergetar, tapi ia terus melanjutkan. Selama 2 tahun terakhir, ia menjalin hubungan dengan seseorang tanpa aku tahu. Dan malam ini, biar semua tahu kebenarannya. Ia memberi isyarat pada tim sound, lalu rekaman yang sama yang pernah kudengar dari Revan kini diputar di ruangan itu. Suara Arfan terdengar jelas, tawa ringannya, dan kalimat yang memecah seluruh kebanggaan yang tersisa. Nara cuma pelipur lara, aku nggak bakal ninggalin Alisa. Aku cuma butuh hiburan sebelum nikah. Sekali lagi, nama itu, namaku, menggema di ruangan yang kini berubah menjadi ruang penghakiman. Beberapa tamu langsung menatap ke sekeliling, mencari siapa sosok Nara yang disebut dalam rekaman itu. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan wajahku di balik rambut panjangku. Tapi rasanya semua mata sudah menembus hingga ke dadaku. Arfan maju, mencoba merebut mikrofon. Cukup, Alisa, ini fitnah. Semua ini jebakan, teriaknya. Tapi Alisa mundur selangkah, menatapnya dengan tatapan yang dingin. Kau bisa membohongiku, Arfan. Tapi tidak dengan semua orang di sini. Layar besar kembali menyala, menampilkan foto kami berdua, saat aku memeluknya di sebuah kafe, saat kami berlibur, bahkan saat aku menatapnya dengan penuh cinta. Semua bukti itu terpampang jelas di hadapan ratusan tamu. Aku tidak kuat. Aku berlari keluar dari aula dengan napas tersengal. Suara musik, teriakan, dan bisikan orang-orang menyatu dalam kepalaku. Aku tidak tahu apa yang lebih menghancurkan, melihat Arfan dipermalukan di depan umum, atau menyadari bahwa aku adalah bagian dari dosa itu. Aku berhenti di lorong hotel, bersandar ke dinding dingin, dan air mataku akhirnya pecah. Aku menangis sejadi-jadinya, bukan hanya karena kehilangan cinta, tapi karena aku sadar, aku telah kehilangan diriku sendiri dalam kebohongan yang kupelihara terlalu lama. Malam itu, pesta mewah yang seharusnya menjadi momen bahagia, berubah menjadi panggung kejatuhan. Dan di tengah semua kebisingan itu, satu hal bergema di kepalaku. Cinta yang dibangun dengan dusta, pasti akan runtuh, bahkan di bawah cahaya paling indah sekalipun. Sudah 3 hari sejak pesta itu berakhir, tapi bayangannya masih menempel di pikiranku seperti noda yang tak bisa hilang. Aku masih ingat bagaimana semua orang menatapku saat namaku disebut, bagaimana Arfan mencoba menyangkal, dan bagaimana aku berlari keluar dengan seluruh harga diriku yang hancur berserakan di lantai. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk tidak mengangkat satupun panggilan darinya. Ponselku sunyi, tapi kepalaku berisik oleh kenangan, tentang tawa, janji, dan kebohongan yang dulu kusebut cinta. Aku sadar, luka paling dalam bukan yang tampak di permukaan. Luka itu ada di sini, di dada, tempat aku pernah menaruh seluruh hatiku tanpa sisa. Setiap pagi, aku menatap bayanganku di cermin dan bertanya, siapa aku sebenarnya? Korban, pelaku, atau hanya wanita bodoh yang terlalu percaya? Aku mencoba menulis, menumpahkan semua isi hati ke dalam buku catatan yang dulu sering kubawa untuk menulis rencana masa depan bersama Arfan. Kini buku itu berubah jadi tempat aku mengubur masa lalu. Kadang aku berpikir, mungkin aku pantas dihukum karena ikut andil dalam kebohongan itu. Tapi di sisi lain, aku juga manusia yang hanya ingin dicintai dengan tulus. Bukankah setiap orang punya hak untuk salah sebelum akhirnya belajar? Revan sempat datang ke apartemenku. Ia membawa bunga mawar putih dan sepotong kue. Kamu nggak perlu terus menyalahkan diri sendiri, Nar. Dia yang membohongi semua orang,
bukan kamu, katanya lembut. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, tenang, tulus, dan tidak menuntut apapun. Tapi aku belum siap membuka pintu hatiku untuk siapapun. Terima kasih, Revan. Tapi aku cuma ingin sendiri dulu, jawabku pelan. Ia mengangguk, lalu pergi tanpa banyak bicara. Saat pintu tertutup, aku kembali menangis. Tapi tangis kali ini berbeda, bukan karena ingin memohon cinta Arfan kembali, tapi karena aku mulai belajar melepaskannya. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan diam. Menyapu, memasak, membaca buku, dan berdoa. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa kini menjadi pelipur hatiku. Pelan-pelan aku sadar, mungkin kehilangan Arfan bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru, awal dari perjalanan untuk mencintai diriku sendiri tanpa syarat. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku menatap matahari pagi tanpa merasa takut. Luka itu masih ada, tapi kini aku tahu, aku tak perlu menutupinya. Aku hanya perlu berdamai dengannya. Sudah hampir sebulan sejak pesta itu berakhir. Luka di hatiku mulai mengering, meski bekasnya masih terasa setiap kali aku mendengar nama Arfan. Aku mulai bekerja lagi, mencoba fokus, mencoba hidup normal seperti sebelum semuanya berantakan. Tapi suatu sore, saat aku keluar dari kantor, aku melihat sosok yang tak pernah kukira akan muncul lagi, Arfan, berdiri di depan pintu mobil hitamnya, dengan wajah yang tak lagi seangkuh dulu. Aku cuma ingin bicara, katanya pelan saat aku hendak berjalan melewatinya. Suaranya lirih, nyaris memohon. Aku berhenti, tapi tidak menatapnya. Hanya berdiri diam, mendengarkan angin sore yang membawa kembali kenangan pahit. Aku tahu kamu benci aku, lanjutnya, tapi aku perlu menjelaskan semuanya. Aku salah, Nara. Aku pengecut. Aku takut kehilangan dua-duanya, padahal yang sebenarnya aku cintai cuma kamu. Aku tersenyum getir tanpa menoleh. Cinta, tanyaku datar. Kau menyebut itu cinta setelah mempermalukan dua perempuan di depan semua orang. Setelah membuatku terlihat seperti pelakor yang merebut kebahagiaan orang lain. Arfan terdiam, nafasnya berat, matanya memerah. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan, tapi aku mohon, izinkan aku menebus semuanya. Aku menatapnya akhirnya. Pria yang dulu kucintai kini tampak asing di mataku. Dulu aku melihat kesempurnaan padanya, tapi kini aku hanya melihat seseorang yang haus akan pengampunan untuk menenangkan egonya sendiri. Arfan, kataku pelan, kamu bukan hanya menghancurkan hubunganku. Kamu menghancurkan diriku. Dan bagian yang paling menyakitkan adalah, aku biarkan kamu melakukannya. Ia menunduk, hening melingkupi kami. Hanya suara kendaraan yang lewat menjadi saksi dari dua jiwa yang pernah begitu dekat, kini terpisah oleh jarak yang tak lagi bisa dijembatani. Aku melangkah pergi, tapi suaranya menahanku. Nara, aku masih mencintaimu. Aku berhenti sejenak, menutup mata, lalu tersenyum tanpa menoleh. Cintamu sudah mati, Arfan. Yang kamu cintai sekarang cuma rasa bersalahmu sendiri. Tanpa menunggu jawabannya, aku berjalan pergi. Untuk pertama kalinya, langkahku terasa ringan. Aku tidak lagi dikejar masa lalu, aku sedang berjalan menuju diriku yang baru. Hari-hariku mulai berjalan lebih tenang. Luka yang dulu terasa membakar kini mulai terasa seperti bekas luka yang tak lagi perih, hanya meninggalkan pelajaran. Aku mulai menulis lagi, bukan tentang cinta atau pengkhianatan, tapi tentang perjalanan manusia untuk menemukan dirinya sendiri. Dalam tulisan-tulisanku, aku mulai mengenali sosok yang sempat hilang, Nara yang lembut, tapi kuat. Nara yang dulu mencintai dengan buta, kini belajar untuk mencintai dengan sadar. Revan kembali hadir, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman. Ia sering datang membawa kopi hangat dan cerita ringan. Aku nggak akan ngomongin masa lalu, tapi aku akan tetap di sini kalau kamu butuh, katanya suatu sore. Aku hanya tersenyum. Kehadirannya menenangkan, bukan menekan. Ia tidak memaksa masuk ke dalam hidupku, tapi selalu berada di ambang pintu, menunggu kalau aku ingin membuka. Dan mungkin,
Itulah bentuk cinta yang sebenarnya, tidak menuntut, hanya menemani. Suatu pagi, kami duduk di taman kecil dekat apartemenku. Matahari baru naik, dan aroma kopi menghangatkan udara. Kamu tahu, Ran, kataku pelan, dulu aku pikir cinta itu harus sempurna. Tapi ternyata, cinta yang sempurna justru datang setelah semuanya hancur. Revan tersenyum lembut. Kadang kita harus jatuh dulu, supaya tahu cara berdiri tanpa pegangan. Aku menatapnya lama, merasa hatiku mulai berdetak dengan tenang. Bukan karena cinta yang baru, tapi karena aku sudah berdamai dengan cinta yang lama. Setiap langkah kecil yang kuambil kini terasa berarti. Aku tak lagi takut untuk sendirian, karena aku tahu sendiri bukan berarti sepi. Aku mulai menulis blog tentang perjalanan penyembuhan, dan tanpa kusadari, banyak orang membaca dan merasa terhubung. Mungkin, rasa sakitku dulu bukan untuk disesali, tapi untuk dibagikan, agar orang lain tahu bahwa dari kehancuran, seseorang bisa tumbuh lebih kuat. Cinta yang dulu menelungkupkanku kini menjadi alasan untuk bangkit. Dan aku bersyukur, karena akhirnya aku menemukan cinta terbesar, cinta pada diriku sendiri. Sore itu, sebelum Revan pulang, ia berkata, aku nggak tahu kamu akan izinkan aku masuk lagi ke hatimu atau enggak. Tapi aku janji, aku akan selalu menghormati ruangmu. Aku tersenyum lembut. Kalau waktunya tiba, Ran, mungkin hatiku akan mengetuk balik. Untuk pertama kalinya, aku merasa siap, bukan untuk kembali mencintai seseorang, tapi untuk mencintai hidup ini sepenuhnya. Setahun sudah berlalu sejak pesta pernikahan yang berakhir dengan kehancuran itu. Banyak hal telah berubah, termasuk aku. Kini, aku bukan lagi wanita yang hidup dalam bayang-bayang cinta palsu, melainkan seseorang yang berani berdiri sendiri tanpa takut kehilangan siapapun. Luka itu masih ada, tapi kini menjadi bagian dari perjalanan yang menguatkanku. Aku membuka lembar baru dalam hidupku, dengan pekerjaan yang kucintai dan lingkaran kecil orang-orang yang tulus di sekitarku. Hidupku tak lagi sempurna, tapi tenang. Dan ketenangan, ternyata lebih berharga dari segalanya. Suatu pagi, aku mendapat undangan pernikahan. Nama di dalamnya membuatku terdiam sejenak, Alisa dan Revan. Ada senyum tipis yang muncul di bibirku. Tidak ada rasa iri, tidak ada luka. Hanya keikhlasan yang hangat. Aku tahu, cinta kadang hadir bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenang dan diajarkan. Revan pantas mendapatkan kebahagiaan itu, begitu juga Alisa yang akhirnya bisa menutup luka masa lalu dengan cinta yang baru. Dan aku bahagia karena akhirnya aku tidak lagi menjadi bayangan dalam kisah siapapun. Hari itu, aku datang ke pernikahan mereka. Tidak untuk bernostalgia, tapi untuk mengucapkan selamat. Revan menatapku dari kejauhan dan tersenyum. Tatapan yang dulu menyimpan harapan, kini berubah menjadi rasa syukur. Aku membalas senyumnya, lalu berjalan keluar aula, membiarkan angin sore menyentuh wajahku dengan lembut. Langkahku ringan, seperti seseorang yang akhirnya terbebas dari rantai kenangan yang dulu menahannya. Aku menatap langit, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berkata dalam hati, terima kasih, Tuhan, karena lewat luka, aku belajar tentang cinta yang sebenarnya. Kini aku menulis buku, berjudul Cinta yang Tak Pernah Salah, Tapi Sering Salah Tempat. Buku itu bukan sekadar kisah tentang pengkhianatan, tapi tentang perjalanan seorang perempuan untuk menemukan dirinya kembali. Dan di setiap halamannya, aku menulis satu pesan kecil. Jika suatu hari kamu merasa hancur karena cinta, jangan menyesal. Karena mungkin, lewat kehancuran itu, kamu sedang dibentuk untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Aku menutup buku catatanku malam itu, menatap langit dari jendela apartemenku, dan tersenyum. Cerita ini bukan tentang siapa yang bersalah atau siapa yang menang, tapi tentang seseorang yang pernah tersesat dalam cinta, lalu menemukan jalan pulang menuju dirinya sendiri. Dan di sanalah, akhirnya, aku benar-benar pulih. Kadang, yang kita kira cinta sejati, hanyalah bayangan dari kesepian yang lama kita pelihara.
Yang kita anggap kebahagiaan, ternyata hanya topeng dari kebohongan yang perlahan menghancurkan kita dari dalam. Nara pernah berpikir ia dicintai dengan tulus. Hingga akhirnya ia sadar, ia bukan korban, tapi seseorang yang tanpa sadar dijadikan pelarian. Dan dari sanalah, ia belajar bahwa cinta yang salah tetap tak bisa dipaksa menjadi benar. Namun hidup selalu memberi kesempatan kedua. Bukan untuk kembali, tapi untuk sembuh. Untuk menemukan cinta yang lebih jujur, lebih hangat, dan lebih damai, yaitu cinta kepada diri sendiri. Hari itu, Nara tidak lagi menatap masa lalu dengan air mata. Ia menatapnya dengan senyum, karena dari luka itulah, ia tumbuh menjadi lebih kuat. Dan akhirnya ia tahu bahwa setiap hati yang hancur, suatu hari akan menemukan jalannya pulang. Karena pada akhirnya, yang sejati tak pernah datang dengan kebohongan. Dan yang hilang bukan selalu untuk disesali. Terima kasih sudah menonton kisah ini di Gemiteling. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe. Karena setiap kisah punya makna, dan setiap luka punya jalan untuk sembuh.